wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak-bapak, ibu-ibu, adun-adun, ado-ado yang saya muliakan. Sebagai orang Aceh di perantauan, mendengar tentang kasus narkoba di Aceh, ini sangat merisaukan. Karena kasus narkoba ini, dunia kaya seperti Amerika saja kewalahan. Mungkin saya akan beri sedikit gambaran. Negara Meksiko. Negara Meksiko itu dijadikan transit drug dari Amerika Latin. Mula-mulanya itu biasa-biasa aja. Beberapa gelincir para polisinya itu terlibat. Tahun bergulir, 10 tahun kemudian, presiden baru itu ingin mengeradicate drug di Meksiko. Itu 20.000 polisi Meksiko itu harus diberhentikan. 20.000. 40.000 penduduk jatuh korban karena perang drug. Dari hasil kasus tersebut, bisa kita lihat teknologi yang mereka gunakan. Mereka gunakan drone untuk monitor border. Mereka gunakan kapal selam buatan untuk bawa drug ke Amerika. Mereka gunakan perlengkapan komunikasi yang cukup canggih. Sehingga di area mereka, tempat mereka beroperasi itu, radar pesawat itu bisa dijam. Mereka gunakan mobil-mobil Panzer yang mereka beli dari berbagai tempat dan juga dari polisi-polisi Meksiko. Yang lebih canggih lagi, mereka gunakan mercenaries. Itu sudah tahap terakhir, mereka menggunakan mercenaries untuk melatih para security kartelnya. Makanya pemerintah Meksiko itu tidak mampu meradikatnya dengan begitu gampang. Akhirnya mereka putuskan untuk melay-off itu 20.000. Itu banyak sekali. Akhirnya sekarang itu Meksiko sudah lumayan. Jadi poin yang saya ingin sampaikan bahwa masalah drug ini masalah serius. Kita nggak bisa main-main. Ada mungkin segelintir oknum yang menganggap bahwa oke lah, sekarang ini kita bisa bermain, nanti satu saat kita bisa stop. It's not gonna be easy. Nah, itu kita harus tahu. Mungkin ini satu ilustrasi yang mungkin harus kita pikirkan dengan serius. Satu hal lagi yang saya pengen tanggapi, cukup banyak solusi-solusi yang telah dibicarakan. Tapi saya melihat dari community, saya kerja di sebuah kota di sini. Jadi di kota itu kita ada bidang ekonomi development, juga ada bidang community development. Nah, community development ini, disinilah mereka lihat di neighborhood di kampung-kampungnya itu bagaimana keadaan masyarakat di situ. Jadi mereka ada program seperti healthy community. Dari program ini misalnya mereka membuka taman-taman di neighborhood sehingga anak-anak bisa bermain. Mereka membangun sport center sehingga anak-anak itu bisa main baseball, bisa main softball. Mereka buka community center. Itu di setiap neighborhood itu ada community center. Terus mereka siapkan community itu dengan program community watch. Jadi setiap ada dealing drug di neighborhood itu mereka bisa telepon polisi. Mereka ada akses langsung untuk polisi di neighborhood. Lahir saya dan besar saya di Aceh. Ketika saya kecil-kecil itu masih banyak peninggalan Belanda di Aceh. Di Biron itu ada beberapa lapangan yang kami gunakan itu untuk main bola ketika saya kecil-kecil.
Sekarang ini itu lapangan bola yang saya main-mainkan dulu itu udah jadi bangunan. Jadi kita ini untuk melawan drug ini, anak-anak ini nggak punya alternatif. Jadi seharusnya itu ada alternatif. Mereka misalnya di sini, anak-anak saya itu kecil-kecil saya bawa ke park, saya masukkan ke soccer game. Jadi mereka itu ada aktivitas setelah sekolah. Mungkin di Aceh ini kita mesti hidupkan lagi program sepak bola atau kasti sama setelah habis jam sekolah. Kita adakan pertandingan antara kampung sehingga anak-anak ini punya alternatif. Jadi cuman nggak bisa prevention untuk yang sudah kena narkoba aja. Kita harus mulai prevention itu dari kecil. Jadi mungkin itu yang perlu dipikirkan ketika kita membangun kota itu, kita harus mikir, mesti ada taman, mesti ada community center. Seperti yang di BNN bikin itu bukan main itu salah satu yang harus kita bikin untuk setiap community. Jadi sehingga anak-anak itu bisa datang ke situ untuk main musik, apa aja lah untuk kegiatan mereka di situ. Saya kira itu aja yang saya ingin tambahin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.